Netizen bereaksi terhadap Jin Worldwide Handsome bahkan di foto masa kecilnya. Jin dikenal dengan julukan Worldwide Handsome dan punya beberapa julukan kecantikan lainnya. Tidak mengherankan karena visualnya adalah yang terbaik. Jin pernah berbagi bahwa dia adalah objek cinta banyak gadis di taman kanak-kanak ketika dia baru berusia 5 tahun. Ibunya juga selalu berbicara tentang betapa tampannya sok Jin kecil. Jin tumbuh dewasa menjadi lebih cantik setiap tahun. Banyak aktor yang kuliah di universitas yang sama dengan Jin selalu mengatakan bahwa dia sangat populer dan dikenal karena visualnya oleh semua orang di kampus. Lebih dari itu, terkadang turis menghentikan Jin di jalanan untuk berfoto dengan seseorang yang sangat tampan ini. Sebelum bergabung dengan Big Hit, Jin dibina oleh SM Entertainment beberapa kali selama beberapa tahun. Tidak heran kalau Jin memberi BTS banyak exposure ke masa rookie dengan menarik banyak penggemar dengan visualnya yang luar biasa. Setiap kali dia bahkan memenangkan anggota grup 3 besar dalam pemungutan suara TV untuk idola berpenampilan terbaik. Netizen Korea Depan bereaksi terhadap foto masa kecil Jin BTS. Banyak yang mencatat bahwa Jin terlihat sama sekarang dan selalu menjadi manusia yang cantik. Netizen berkomentar, wajah Jin sama, mata besar, bibir montok, dia sama seperti sekarang. Yang lain menulis, kamu sangat baik, kamu sudah sempurna sejak kamu masih kecil. Dia sudah tampan sejak dia masih kecil. Yang lain menulis, satu tangan memegang garpu dan satu tangan lagi memegang cangkir air, ini sangat lucu. Yang lain menulis, dagu V-Live-nya sangat keren. Wow, wajahnya. Sebelum menjadi anggota BTS, Jin juga pernah menjadi model untuk brand kecantikan besar di Korea, Etude. Dia juga berpartisipasi dalam jenis pemotretan lainnya sebagai model. Beberapa penggemar melihatnya di video musik. Lebih dari itu, Jin sedang mempersiapkan film tepat ketika dia masuk ke BTS. Banyak orang setuju bahwa Jin sangat mirip dengan ibunya. Dengan berlalunya tahun, Jin menjadi semakin tampan. Tapi artis ini tidak takut akan waktu dan mengatakan dia ingin menua secara alami. Tidak diragukan lagi, Jin akan tetap tampan di usia berapapun. Di sisi lain, OST Jin Yours capai 30 juta streaming di Spotify, OST tercepat yang mencapai target. Jin BTS mencapai 30 juta streaming di Spotify dengan OST solonya Yours. Sekarang OST Korea tercepat yang pernah mencapai sasaran. Vokal falsetto Jin ditampilkan dalam OST mendapat banyak tanggapan positif dari pendengar karena kedalaman yang menambah narasi drama. Selain itu, Yours memasuki Billboard resmi Hot Trending Song Weekly Chart selama 8 minggu berturut-turut, membuat sejarah baru memasuki tangga lagu untuk waktu terlama di antara lagu-lagu solo Korea. Selain itu, Jin memamerkan kekuatan solonya yang kuat dengan memasukkan 2 lagunya Yours dan Super Tuna untuk pertama kalinya sebagai artis solo Korea. Di Billboard resmi Billboard Hot Trending Songs Chart Weekly yang dirilis pada 6 Januari, Yours Jin BTS berada di peringkat 10 dan bertahan di chart selama 8 minggu. Ini adalah rekor chart terpanjang di antara lagu-lagu solo Korea. Selain itu, lagu ciptaan sendiri Jin, Super Tuna juga menempati peringkat ke-14 di tangga lagu yang sama, menunjukkan kekuatan merek yang kuat dengan memposting 2 lagu solo secara berdampingan selama 4 minggu. Yours dan Super Tuna saat ini berada di peringkat ke-4 dan ke-6 di Billboard Hot Trending Song Chart 24 Hours, membuktikan popularitas global Jin. Super Tuna Jin menimbulkan sensasi di seluruh internet. Kedutaan Korea dan Cina menjadi tuan rumah tantangan Jin Super Tuna, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga berpartisipasi dalam acara tersebut. Pihak KBRI bahkan menawarkan untuk memberikan hadiah kepada pemenang talangan tersebut. Super Tuna melampaui rekor Gangnam Style Psy dan Jin menjadi penyanyi solo K-pop pertama yang menduduki puncak tangga lagu YouTube dunia selama 16 hari. Lagu tersebut menimbulkan sensasi di semua platform media sosial dan bahkan punya film dokumenternya sendiri. Karena itu, sulit dipercaya bahwa Super Tuna baru saja dirilis Desember lalu tanpa promosi apapun.
Selain itu, banyak maskot pemerintah daerah juga Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berpartisipasi dalam tantangan tari Super Tuna. Sampai sekarang, tagar hashtag Super Tuna di TikTok mencatat 234,2 juta tampilan dan tantangan Super Tuna yang tak terhitung jumlahnya dari pria dan wanita dari segala usia seluruh dunia menambah daftar panjang tantangan yang dibuat dengan tren. Selain itu, Baby Shark yang memegang rekor penayangan YouTube teratas dunia dengan 9,8 miliar penayangan, memposting video tantangan di akun resmi mereka, membuktikan popularitas dan aktualitas yang luar biasa dari Super Tuna. Yang kedua, RM memberi fans tampilan baru pada koleksi bukunya dan inilah 5 buku menakjubkan yang diambil darinya. Fans sudah tahu bahwa RM adalah pembaca setia dan pecinta seni dan terus-menerus terlibat dalam karya budaya yang akan membantunya memperluas pandangan dunianya. Misalnya, beberapa postingan pertamanya di Instagram adalah galeri yang dia kunjungi saat bepergian ke Amerika Serikat, dan sekarang salah satu postingan terbarunya adalah tampilan baru di rak buku pribadinya yang berisi banyak judul menarik. RM telah merekomendasikan beberapa buku ini kepada penggemar di masa lalu, dan isi dari buku-buku ini tentu saja mengatakan banyak hal yang menarik tentang dia. Rekomendasi RM telah membuat daftar bacaan yang luar biasa untuk para penggemar sebelumnya, tapi berikut adalah 5 judul tertentu dari koleksinya dan arti khusus mereka dalam kaitannya. Yang pertama, The Ones Who Walk Away from Omelas oleh Ursula K. Le Guin. Cerpen karya penulis terkenal Ursula K. Le Guin ini menceritakan kisah sebuah kota utopis di mana semua orang bahagia dengan mengorbankan satu penderitaan anak. Dimaksudkan sebagai alegori untuk masyarakat, cerita dengan cetak akan menyajikan dilema moral masyarakat di mana beberapa orang dapat hidup dengan baik dan makmur dengan mengorbankan penderitaan orang lain, biasanya penderitaan komunitas yang terpinggirkan. Kamu dapat melihat konsep cerita ini dalam video BTS Spring Day yang menunjukkan seberapa banyak RM dan BTS melakukan seni mereka. 2. Kim Ji-young oleh Cho Nam-ju. Ini adalah buku yang memberikan penjelasan yang sangat jujur tentang pengalaman perempuan dalam masyarakat patriarki dan misoginis, dan bagaimana kehidupan agresi mikro yang terus-menerus pada akhirnya melemahkannya. Meskipun tentang pengalaman wanita Korea Selatan di Korea Selatan, buku ini juga merupakan penggambaran yang baik tentang pengalaman wanita pada umumnya. Ini adalah bacaan yang sangat mendalam dan fakta bahwa itu ada dalam daftar bacaan RM mengatakan banyak tentang upaya yang berkelanjutan untuk menjadi orang dan seniman yang berempati. 3. Demian oleh Hermann Hesse. Buku lain yang dirujuk dalam salah satu video BTS. Buku ini pada dasarnya menguraikan proses menemukan diri sendiri dan melakukannya melalui perjalanan di mana seseorang harus belajar arti baik dan jahat yang tidak dilihat Hesse sebagai menjadi konsep biner. BTS memasukkan konsep buku ada kejahatan dalam semua kebaikan dan kebaikan dalam semua kejahatan dalam video musik Blood, Sweat and Tears, menggambarkannya sebagai terang versus gelap pada akhirnya bergabung bersama untuk melambangkan sifat rumit pada dunia nyata. Gambar Jin mencium patung juga diambil dari buku ini. 4. Little Prince oleh Antoine de Saint-Exupéry. Klasik ini adalah salah satu keharusan. Ini menceritakan kisah seorang pilot terdampar yang bertemu dengan seorang anak laki-laki yang dia sebut Little Prince. Anak laki-laki itu telah melakukan perjalanan dari planet ke planet mencari pengetahuan, dan ceritanya punya banyak makna untuk disampaikan. Ini adalah kisah yang manis dan menyentuh, dan banyak bercerita tentang cara kita memandang diri sendiri, dan apa yang kita pilih untuk diprioritaskan dalam hidup. RM secara pribadi merekomendasikan buku ini kepada para penggemarnya, menyentuh betapa penting buku ini untuk dibaca seiring bertambahnya usia, karena cara itu mengingatkan kita untuk memperhatikan apa yang paling penting. 5. Jainer Chandigarh oleh Jacques Drouzac. Fans dari India sangat senang melihat volume khusus ini di rak buku RM, karena ini adalah buku tentang arsitektur kota Chandigarh yang dirancang oleh arsitektur Swiss Le Corbusier dan sepupunya Pierre Janer. Koleksi buku RM dikenal punya judul yang sangat beragam, dan karena RM adalah pecinta seni, tidak mengherankan kalau melihat buku seperti ini di raknya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.